Oke. Tapi sebelumnya dia punya usaha. Bukan, itu Kerjaan. Oke. Dia Terus mau diangkat jadi supervisor, Supervisor. cuman harus S1. Jadi Iya. dia ngelanjutin kerjanya juga sambil kuliah buat dapetin S1 itu. Cuman udah setengah jalan. udah di setengah jalan, PT-nya bangkrut, ya udah harus jalanin kuliahnya. Ya kan ada bagusnya juga menjadi satu misi menjadi S1 kan? Iya. Betul. Bukan ya awalnya mungkin karena pekerjaan mau jadi supervisor. Sekarang tutup perusahaannya ya tetap di S1. Kan S1 itu kan sesuatu yang memang sekarang kan katanya harus. Iya benar. Ya. Kalau dulu kan minimal SMA. Memang SMA. Iya, Kalau sekarang Ibaratnya minimal udah ganti minimal S1 karena S1. S1 sekarang tuh udah S1 nggak ada atau harganya. D4 biasanya. S1 nggak ada harga. D4. Ya, karena kayak jadi S1 juga kayak dilihat kayak SMA. security aja Iya. minimal S1. Security sekarang minimal S1. Kenapa ya? Gak ngerti komunikasinya Nggak bagus ngerti, kali ya bagaimana? Kalau udah maling Betah kamu ya itu iya, juga. kamu tidak boleh maling seperti ini gitu deh. Bisa juga tuh, bisa jadi. Jadi kalau sekarang kalian kuliah terus dengan lihat keadaan seperti ini, tuh kalian nggak ada kepikiran antisipasi atau kedepannya kalau begini nanti jadi begini atau enggak gue mau begini nanti begini nggak pernah kepikiran gitu. Pokoknya jalanin aja gitu. Kalau saya pribadi sih kepikiran. Saya mah ada jujur. Apa tuh? Saya ada, cuman kan dunia ini lebih ada lagi gitu kejadian-kejadian yang nggak di luar pikiran. Yang di luar keinginan pun Iya. juga ada kayak gitu. Oke, jadi ada tetap ada rencana. Tetap ada rencananya. Heeh. Gitu. Cuman kalau buat saya sih buat ke depan buat jurusan ini buat jurusan ini belum ada. Tapi oke, gimana ya? Jadi kalian Iya. targetnya cuma mendapatkan S1 aja tuh, Wah. Ya kan? Bukannya Iya benar. Oh, kalau saya kalau saya sama. Kalau saya sih Ada lebih ya? kayak ya pengen juga sih dapat gelar sarjana S1 gitu juga. Juga keinginan orang tua juga kan. Dulu orang tua juga apa namanya? Pengen juga kan kuliah. Jadi ya udah kuliah untuk dapat gelar kayak gitu. Jadi kedepannya juga sama sih bakal ngelakuin hal tetap ke komunikasi kayak gitu. Oh, berarti kayak misalkan lu PR ntar kerjanya cari PR juga. Iya. Jadi PR. Juga kan saya kan ini apa namanya? Pelatih juga kan, pelatih futsal kan. Jadi kan butuh omongan dan motivasi buat anak-anak yang saya didik juga. Kayak gitu. Ya, jadi berguna lah untuk Iya, jadi kalau pelatih. Kalau kamu? Aku kayak tadi S1 aku S1 kan sekarang apalagi tuh menjadi bare minimum ya. Jadi mau nggak mau S1 tuh harus, dan aku kan lebih ngincar ke S2-nya sih. Kayak tadi pingin hubungan internasionalnya itu sih. Ya, kamu lebih ke hubungan internasional ya? Iya. Oke. Jadi kalian merasa bahwa yang terjadi di sekitar kita ya udah terjadilah. Enggak juga Lebih sih. begitu ya? Lebih ya bisa jadi kayak gitu, cuman kan kayak ada yang Kalau sekerja kalian nanti gila, lulus- Seenggaknya kita nge-plan lah. ya gitu. punya plan. Gitu. Apa plannya? Cuman buat plan ke Ilkomnya enggak. Iya, itu betul. Saya enggak. Oh, jadi buat plan ke komnya enggak? Enggak. Jadi plan A-nya itu kalau saya tuh plan A-nya paling ya buat ke komunikasi. Cuman plan B-nya adalah hal lain lagi gitu. Nah, kalian kan magang nih. Ya kan, apa yang kalian dapatkan di saat magang itu? Cara operasional radio kayak gimana? Oh gini toh caranya. Oke. Jadi kalian Oh gini toh cara mereka ngomong. Dan juga kayak cara mereka komunikasi dengan seluruh pendengar, kayak kan walaupun radio itu kan nggak ada apa namanya Penonton. gambarnya kan, Iya. gambarnya penonton. Bener. Adanya pendengar. pendengar ya kan, jadi kan kayak dilihatnya komunikasinya bagaimana kayak gitu, baik atau tidak. Jadi kan ada penyiar kan kadang yang salah sebut lah atau kalau belibet-libet kayak gitu. Terus cara suara juga beda, dengan harus pakai suara perut dia kalau nggak salah kan kayak Iya. jadi itu kan dia. Diajar itu teknik ada aja. Enggak sih, enggak. jadi ada suaranya beda, kayak suara ngobrol misalkan suara asli sama suara di radio itu kayak beda aja itu dengernya. Itu diajari nggak di Nah kalau nggak kuliah? Enggak diajarin sih. kuliah juga enggak. Ah,
Itu apa? Standar apa itu kayak Kayaknya gitu? standar dari itu dah cara berbicara. Kalau itu biasanya radio emang kayak gitu. Biasanya suara agak diberatin, suara dari perut biasanya kayak gitu. Biasanya dari ya kadang di agak ngebas lah gitu, dibasin. Kan kalau radio dan TV itu lebih banyak sebenarnya kalau broadcasting itu lebih ke produksi ya sebenarnya ya. Coba gimana? Kalau broadcasting itu lebih kemana ya? Dari TA sih produksi berarti. Kita bikin dokumenter. Produksi berarti. Maksudnya? Dokumenter itu udah termasuk broadcast kan? Iya, produksi. Udah produksi iya. Iya. Ke media. Jadi kalau misalnya kita kumpulin teman-teman kamu yang sekelas gitu ya, apakah mereka juga mempunyai wajah-wajah kebingungan seperti ini nggak? Kalau saya mungkin ya. Soal banyak yang ngomong kayak gitu. Tapi tergantung sih. Kalau lu kan enggak. Iya. Kalau lu kan jelas. Jelas juga, jelas Cuma juga. kalau mungkin sih mau literasi mau aja. satu orang tuh Kenapa itu juga broadcasting? sama. sama, Sama. satu kelas. Sama, satu kelas. Bingung juga. Enggak sih. Kayak ngeliat pertanyaannya kayak pingin nih jawabannya kayak gimana sih? Enggak. Ngomong aja. Udah. tidak ingin berbicara. Nggak apa-apa kalau mau tukeran kan ini kan dua sama tukeran nanti balik lagi. Jadi Untuk keren. Ya mau dulu coba. Nggak kepengen tahu aja. Ya. Apakah kalau kita masuk ke kelas terus ditanya pertanyaan saya gitu ya kan? Jadi broadcasting tuh kan gimana gitu kan? Terus mukanya kayak gini. Gitu. Apa anak sekarang begini ya? Nggak tahu ya. Tapi tergantung orang lah kayak gitu mah. Tergantung pemikiran orang juga. Dia masuk kayak broadcasting itu dia mengerti atau tidak. Tapi kan ada yang mengerti, ada yang tidak. Kayak ada yang ngerti ya cuma sekedar ngerti, ada yang mengerti sambil menjalankan, ada yang menjalankan doang tapi tidak Kalau ngerti. saya jadi orang tua kalian saya khawatir loh. Iya, ini kayak kita lebih apa namanya bingungan ini karena lebih nggak ngerti sih. Nah itu. Makanya bingung. Nih kasaran ya, lu masuk jurusan IPS tiba-tiba lu belajar IPA. Masuk aja. Jalanin aja yang ada. Nah kan gitu berarti. Gitu. Mungkin paling kayak ada sih masuk sedikit. Cuma kan Ya sama aja kayak kita berdua. iya. berarti. Kayak di berdua ada itu Iya. ya. Masuk sedikit ya udah sambil jalanin. Maunya ujungnya bagaimana ya udah jalanin aja. Oke, di luar kuliah kalian, di luar kalian punya broadcasting atau whatever you name it lah. Sekarang saya mau tanya, kalian ini secara pribadi ya, itu apa yang kalian mau? Cita-citanya apa gitu kalau dalam hal bekerja? Tahu rasa lo? Tinggal punya Gue cita-cita yang lagi. Nggak apa, jadi kan gini, kalau ini kan saya bertanya sesuai dengan kalian punya faculty ya, kalian punya background gitu. Nah ini kan bingung, wah tiba-tiba kok dimasuk mau ilmu komunikasi, tiba-tiba masuk ke broadcast gitu kan. Nah bingung, oke lah fine. Tapi sebenarnya selain hanya mau ngambil S1-nya saja, ya kan manusia punya punya target dong, punya tujuan, punya misi gitu kan. Apa pada saat kalian selesai udah dapet nih S1 terus kalian mau ngapain? Dung. Gitu. Kalau saya sih ya pengen melanjutin yang kerja sesuai dengan jurusan sih kayak gitu. Apa misalnya? Misalnya Yang sesuai kayak- dengan jurusan itu. Apa ya? Mungkin kalau saya pribadi, mungkin Iya. kalau dari lulus S1 ini mau mungkin kerja kayak menjadi PR gitu atau di menjadi di apa yang namanya? Oh ini misalkan kayak PR gini kan MC di luar kayak gitu kayak di TV atau di News anchor Udah nggak ada gitu. TV. ya kan semisalkan gitu. Semisalnya sampai kapan juga gak bakal ada misalnya. Iya sih, Oke lanjut. ya gitu cuman kan kayak lanjutin gimana bagaimana jurusan komunikasi saya nih bisa ngelanjut di tempat kerja kayak gitu aja kalau saya. Ya kalau buat awal sih oke itu benar. Mungkin buat setahun 2 tahun awal mungkin ya tujuan awal. Yang penting kerja dulu kan. Itu ya. Oke, terus Buat masalah itu segala macam, buat masalah kayak kita ngambil jurusan ilkom kayak setahun 2 tahun mungkin kita bakal nyari terus. Kalau emang dapet dalam setahun 2 tahun itu, oke kita jalanin, dah. Kalau misalkan gak dapet mungkin kalau pribadi saya sih lebih suka ke usaha.
Nah, dah itu aja. Ke usaha, kenapa nggak pilih Kenapa ekonomi bisnis? ya? Dari tadi saya Atau bilang bisnis ekonomi melulu. Kenapa jadi komunikasi? Kalau saya pribadi tadi mungkin jadi PR di perusahaan, terus mungkin 1 tahun, terus mungkin apply S1, lanjutin S2, apa namanya, lanjut S3. hubungan internasional gitu, dan saya pingin apa namanya, kalau di PBB atau di luar negeri jadi apa, duta besar, diplomat. Hebat. Nah itu maksud saya. Jadi kan ada tujuannya. Oke, kalau sekarang di komunikasi gitu ya, nanti S2-nya ke hubungan internasional, ya kan? Ujungnya satu. Oh, gue mau jadi diplomat nih, dimanapun dia berada. Pokoknya diutus di luar lah ya. Atau di sini pun menjadi di Menlu, ya Kementerian Luar Negeri kan, seperti itu. Itu kan ada satu tujuan, gitu kan, nggak yang gue sebenarnya mau ekonomi, mau ini nih, mau usaha apa gitu kan. Usaha. Nah kalau ini PR-nya oke, nggak masalah. PR-ring apa nih, dalam hal apa kan banyak. Iya. Yang kalian mesti, ya saya nggak tahu ya. Kebutuhan tiap perusahaan tuh beda-beda biasanya. Jadi kan ada ya PR kan di perusahaan kan juga luas kan juga. Iya, ya pokoknya Bisa kemana aja, maksudnya juga melanjutkan agar perusahaan bisa lancar gitu ya. Kan ini abu-abu udah Bu ya. Iya, enggak. Yang penting gini loh. Maksudnya ini kan kalian kuliah tinggal setahun lagi ya? Iya. Ya kalau nggak betul. salah ya. Lah setahun itu udah tinggal besok. Kalau menurut saya setahun itu tinggal besok. Iya, benar. Nah, what next-nya itu kan ya, mestinya sih ya, menurut saya sih mestinya sudah dipikirkan. Atau kalian nggak usah lah, nanti lihat aja lah bagaimana nanti, dan tahun depan itu pada saat ya amit-amit ya semua pemerhati ekonomi kan semua pada bilang bahwa resesi luar biasa tahun depan. Sekarang aja PHK gelombangnya masif gitu loh. Jadi apa ini yang kalian apa sih antisipasi pada saat kalian lulus terus nggak ada kerjaan? Apa yang kalian pegang gitu pada saat lihat? Apa bukan nggak ada kerjaan, apa ya, lapangan pekerjaannya tidak ada. Dan ditambah lagi kalian berkompetisi dengan robot, dengan AI. Nggak usah dipikirin lah ya, daripada pusing ya. Iya betul dah. Yang penting Dengar pertanyaannya udah pusing gitu. Iya. Apalagi jawabannya. yang penting kan hidup jalanin aja. Nah kan. Kayak gitu. Begitu. Ya udah mau gimana? Ini kamu kalau bicara kayak gini sama teman-teman kamu kayak akan begitu ya? Jawabannya semua sama ya? Sebenarnya sih kalau sama teman-teman ya frontal aja sih jawabnya. Apa aja udah dijawab random. Gitu. Jadi nggak yang bener-bener oh gue habis ini mau begini. Cuman kan ada masanya. Cuman biasanya kalau orang kayak ngomong kayak gitu besok beda lagi. Iya. Asik. Jadi belum tentu nanti dia jadi diplomat. Nah, itu dia. Berarti dia saat ini aja dia ngomong. Tapi enggak sih. Saya percaya sama dia. Nggak, ya nggak usah. Tapi kan konsisten lah. Kalau konsisten. konsisten tapi itu bagus. Rencana itu bagus banget. Kan bahasa Inggrisnya juga bagus kan? Iya. Iya. Kan lah kan. Hah? Bagus nih bahasa Inggrisnya. Berarti udah ke arah situ berarti. Iya, emang udah. Udah ada tujuan. Ya salahnya nggak ada di Gundar doang. Kalau di Gundar ada HI kata dia kan itu mau. HI. Kenapa nggak di ini lain? Kenapa nggak di uni lain? Cari HI ya. HI kan ada di UI ya? Bu ya ada. HI di mana? Yang swastaan. Ya swasta. Swasta waktu itu apply di BINUS sih, cuman kan mom single parent jadi terus mom udah retire jadi financial problem gitu. Problem lah ya Iya, maksudnya. financial problem jadi mau nggak mau, dan Gundar udah keterima juga, terus udah dapet diskon besar, jadi oh yaudah apply Gundar aja, cuman unfortunately cuman ada Ilkom, jadi yaudahlah. Udah ada iskon. Tapi kan ada fakultas yang lain, maksud gue gitu loh. Kan nggak punya ya kan? Nggak cuma itu, ada fakultas yang lain kan selain Ikom kan? Ada. Nggak berniat untuk pindah. Niat cuman udah Daftar di situ. udah daftar di situ. Tapi Ya, saya enakan orang tua kan. Udah diskusi juga sih, pingin waktu itu sempat pindah, pingin nyoba lagi. Cuman ya gitu financial problem, jadi ya udah jalanin. Iyalah, maksudnya ya harus dijalanin. Ya kalau kamu mimpi kamu nantinya mau ke HI terus kemudian jadi diplomat, why not? Itu kamu masih konsisten tuh jalan itu. Biasanya kalau
kalau kita konsisten bisa terjadi. Ya enggak. Ya apapun itu ya, S2 kan bisa cari beasiswa. Iya. Sebenarnya yang penting kamu masuk kerja dulu, kerja di mana aja ya nggak ngerti lah ya. Kalau kamu nggak kerja di broadcast Bisa di tempat yang lain. bisa di tempat yang lain. Sebenarnya berarti ya mata kuliah apa aja yang kita ambil itu sebenarnya doesn't matter ya. Mungkin yang Kalau yang saya lihat dari keluarga saya sih, it doesn't really matter. Jadi terusin lanjut. Aku jadi bingung soalnya. Nah, kalau masalah jurusan mungkin yang kayak patokan banget tuh biasanya yang kayak ekonomi itu kan langsung hitung-hitungan, mungkin langsung bisa dia ke bank tuh, oke. Sama satu lagi Akuntansi nggak sih kalau psikologi. pajak? Iya nggak sih? Psikologi kemana? Soal psikologi, iya psikologi ya langsung ke itu. Psikologi apa psikiater apa sih? Psikiater. Iya. Dia bisa entertain, Iya maksudnya langsung bisa ke sana. bisa Langsung ke arah sendiri. tok gitu loh. Bisa sendiri, bisa masuk ke RSJ. Bisa juga tuh. Nggak bisa ke rumah sakit kan. Nah. Bisa juga ke mana, ke konselor itulah kayak misalnya BNN. Terus kemudian yang lainnya kan. Ya maksudnya ekonomi lurus duit gitu loh. Ekonomi kan jalan Lurus banyak. hitungan. Bisa ke mana aja. Jadi kayak setiap bank juga ada ekonomi. Iya maksud gue itu. Maksudnya Iya. ujung-ujungnya ke situ. Perusahaan juga banyak ekonomi. Iya itu. Iya. Iya itu mas. Banyak ya, itu sama sih sebenarnya yang kamu bilang. Ya gue ekonomi dulu deh, yang penting gue mau kerja kantoran. Nah. Bisa kan gitu. Ya, benar. Sama aja. Ya dia lebih spesifik sebenarnya. Komunikasi, HI, kemudian diplomat lebih spesifik Ya, sebenarnya ini, kan. yes. Mempunyai mimpinya ke arah situ gitu kan. Terus. Kalau kamu kan pasrah aja terserah deh nanti gimana. Oh enggak ya, PR ya. Iya. PR kalau kamu yang pasrah ya. Iya. Atau karena ya udah kalau ujung-ujungnya adalah gua ngurusin 2 gerai iya enggak? Iya benar. Berarti nothing to do dengan whatever yang kalian magang di sekarang saat ini ya. Iya karena magang ntar ada sidang. Jadi magang itu hanya karena mengikuti Sidang. sidang Sidang. atau Kayak aturan dari kampus. Iya betul. Beda deh, gue magang aja deh. Jadi magang itu hanya kayak Tapi kan juga di pas magang kayak gini kan juga punya gambaran. Oh begini nih cara orang kerja. Dari attitude-nya, dari kedatangan kayak gitu kan. Jadi gimana sih caranya kayak kita biar bisa kerja kayak gitu. pengen tahu prosesnya orang kerja kan. ya. Jadi kalau saya tanyain kembali lagi kenapa kenapa sekarang media seperti ini, kalian juga bingung dong. Nah itu. Tapi nggak juga sih, nggak terlalu bingung. Cuma kan udah paham aja tuh ya media yang kayak di radio ya tadi itu kan juga cara ngelola medianya kan, medianya juga kan kita yang ngelola sendiri ya kayak. Ini kita bertiga juga. Kelola media? Iya. Media di mana? Media di Pro 1. Apa tuh? Apa tugasnya? Instagram ya? Kayak ngupload video abis ada narasumber atau bintang tamu kayak gitu. Diedit, dimasukin ke Reels Instagram. Kayak Oh, gitu. kamu pegang sosial medianya Iya. Iya. Pro 1. Coba gimana menurut kamu dari tadi conversation semua ini? Lebih ke muter-muter sih ya. Emang muter dari tadi makan juga bingung. Banyakannya jadi kayak ngomong broadcasting jadi nggak tahu mau ngomong broadcastingnya Dilempar-lempar. apa ya kan. Dilempar. Ini menurut kamu gimana tuh? Apa yang muter-muter? Kenapa membuat mereka muter-muter gitu? Karena bingung broadcasting itu apa. Karena bingung broadcasting itu mau apa. Kedepannya mau apa dengan broadcasting itu kan. Nah, Dengan- kamunya satu kelas sama mereka? Saat sama yang tadi. apa? Sama yang tadi? Ya sama juga. Kamu bingung nggak? Kalau aku sih lebih ke pengen jadi humas ya. Oke. Kayak kan kemarin tuh sempat magang di Kementerian Agama. Tertarik lah karena aku masuk ke humas Kementerian Agama juga kan. Jadi tertarik lah sama humas-humas dunia perhumasan itu kan. Mungkin emang gak masuk ke broadcasting, tapi aku masuknya ke ilmu komunikasinya itu. Terus kita kan juga belajar tentang humas-humas PR kayak gitu kan. Gitu sih paling ke depannya. Ya jadi kalau biar nggak sia-siain 4 tahun broadcasting ini, jadinya ini aja sih palingan setahun 2 tahun kerja di TV atau kerja di media yang berhubungan dengan broadcasting, jadi kayak batu loncatan. Habis itu pengen tes CPNS kan buat masuk kementerian. Kita tarik sama ini sih humas kementerian gitu. Humas kementerian. Ya, ini ada tujuannya tuh. Ya saya emang nggak ada tujuan. Ada
belum Ada ketemu cuma aja. dia bingung aja. Ada, cuma belum bisa Bisa. meluapkan. Ngegambarinnya kali ya. Iya, meluapkan dan menggambarkannya itu bagaimana. Kenapa kamu tertarik humas? Karena apa ya? Kayak magang. Iya sih, Iya. ngelihat magangnya itu apa ya, lebih ngerti gitu, kayak lebih masuk aja bikin berita, terus suka ikut ini sih. Kalau di Kementerian Agama itu humas magang bisa ikut pers. Jadi kayak kita ada sidang isbat, ada sidang apa tuh kita ikut gitu-gitu kan. Jadi jurnalistiknya itu sih senengnya di situ. Jadi kamu nulis juga, Nulis berita nulis berita. Kementerian Agama juga. Oke, jadi kamu cari berita, kamu nulis berita, terus kamu berikan kepada untuk dipublish gitu. Jadi enaknya gitu sih, dibimbing juga kan sana, jadi lebih ngerti. Itu bukannya lebih ke jurnalis ya daripada Iya, humas? jurnalis. Iya, tapi tugas humas. Oh, tapi itu tugas Iya. humas. Untuk bikin berita, terus konten, pers segala macam tuh humas. Jadi kamu juga bikin konten-konten visualnya, Instagramnya Kementerian Agama. Instagramnya segala TikTok. macam. Sama kayak di RRI berarti ya? Sama juga ya. Iya. Ini memang beda ya, bukan di RRI ya? Bukan, di di Kementerian Agama tadi. Kementerian Agama. I see. Seberangan belakang. Ya sih bolak-balik. Iya. Enggak ya, samping lah. Iya, Di samping Samping-sampingan. Kementerian Agama. Oke. Tapi dia lebih jelas, sudah tahu. Coba aja. jangan lah. Udah cukup. Karim kok nggak balik-balik ya? Enggak, tapi menurut kamu sendiri broadcast saat ini gimana dengan media-media yang udah pada berguguran itu? Khawatir Lagi. sih ya, karena takut nganggur sih ibaratnya kan. Karena kan ya udah ngambil broadcasting ini, terus TV-TV juga pada lumayan sepi kan. Lebih ke harusnya TV berinovasi sih ya, berinovasi untuk ngikutin zaman gitu, jangan bikin acara-acara yang tidak berguna, maksudnya kayak ngundang-ngundang yang viral, bukan ngundang-ngundang inspiratif gitu kan. Dulu kan Trans 7 itu ada acara Deddy Corbuzier kan yang hitam putih itu kan dia ngundang orang-orang yang apa menginspirasi, berprestasi gitu kan. Jadi kan orang-orang tertarik pengen masuk TV nih, pengen bikin prestasi ini, biar masuk TV. Sekarang kan malah viral dikit masuk TV, viral dikit masuk TV gitu sih. Bukannya Lebih itu salah persepsi dong, bukannya malah justru itu ingin menarik peserta penonton untuk nonton karena viral. jadi Kan viral di TikTok misalnya gitu kan. Nah, dia tarik nih ke TV. Biar orang nonton TV. Biar nonton orang TV, enggak begitu. iya, tapi Promotor. malah Promotor. ada yang iya, mungkin yang kayak ibu-ibu atau apa gitu kan, mungkin oh iya seru nih dia nih. Tapi kan kalau kebanyakan kita jadi kayak kok jadi ini yang diundang jadi kayak nggak berguna jadi kayak- gitu loh. Kayak udah basi lah. Gue udah lihat di TikTok ngapain Jadinya lagi. dia bisa diundang ke channel-channel yang lain. Mungkin Jadi ada perbandingannya jadi- Bu. Ini harusnya ada yang lebih diundang nih. Lebih undang dia mungkin berprestasi segala macam. Lalu yang diundang malah yang jalan di CBD kayak gitu-gitu. yang bikin konten Iya, yang nggak diundang malah dia jelas. nih, malah yang cuma jalan walking doang. Bukan si jenius ini. Gitu. Terus Dua-duanya gitu- kebetulan viral gitu. Udah gitu ditayanginnya di berapa channel yang sama gitu. Jadi bosen udah ngeliat dia di sini, ngeliat dia Itu di doang, jadi ini lagi gitu. Di TikTok kita udah lihat, udah gitu di copycat dengan TV dan Iya. TV ini bererot tuh. Iya, channel A, B, C, D Meme sama jadinya. semua ngundang dia semua. Jadi kan. berarti boleh dibilang dengan jatuhnya media ini karena kreativitasnya juga nggak ada ya? Jadi kayak apa Kurang ya, nggak sih? video TikTok dimasukin ke TV gitu. Jadi maksudnya kayak Oh bener-bener nggak ada konten. iya, harusnya dia kayak bikin acara Genzi, acara musik gitu-gitu kan. Dulu kan Net TV seru ya. Tiba-tiba Net TV malah ikut-ikutan ke ya Bawa gosip-gosip. duit lah kali, nggak ada duit. Nggak tahu deh. Benar, Atau mungkin kurang Saya tuh promosi. udah baik banget ya. Apa kurang promosi ke YouTube, apa kurang terus dia bikin di YouTube-nya juga sesuai sama yang di TV. Siapa tahu kan di YouTube-nya lewat tuh acara-acara dia. Jadi kalau nggak ada kurang pemasukan di TV bisa ada pemasukan di YouTube. Ini mungkin juga dia salah menduga ya, salah menduga, dipikir viral di sosial media akan viral di TV. TV dan akan anak-anak muda kayak kalian tuh akan nonton lagi. Padahal kalau kalian tuh cepet bosen, udah nonton di Iya. TikTok ya udah lewat, bret gitu. Taunya Iya. persepsinya beda dengan yang lain. Kayak gitu. Harusnya kalau udah satu aja gitu. Oh, no wonder ya sekarang TV-TV kayak begini ya. Jadi ntar lagi menurut kalian TV akan hilang nggak? Kalau dia upgrade ke acara-acara yang bisa ngikutin zaman sekarang dan berbeda dengan channel lain, misalkan channel A gosip ini, itu yang B juga ini, udah gitu bintang tamunya sama semua kan. Kalau misalnya ada satu channel aja yang dia kayak ada acara Gezi atau acara musik, acara apa gitu, kayaknya bisa naik deh dia. Itu sama yang
yang tadi kamu bilang itu apa? Yang acara TV berita dan dia presenternya tuh ngomonginnya belak-belakan kan, pakai bahasa Gen Z segala macam. Oh ya? Jadi itu kritiknya tuh kayak makan siang gratis gini gitu kan. Maksudnya kayak dia bener-bener Gayanya frontal. gaya Gen Z gitu. Iya, jadi itu. itu seru tuh. Itu dia rame di TikTok karena pinternya TV itu dia nggak cuman TV tok gitu loh, dia nge-uploadnya ke TikTok juga gitu. Jadi dia rame. Jadi gitu. sebenarnya itu programnya TV. Hanya tapi di-upload lagi. di TikTok dan ramenya di TikTok. TV-nya nggak rame. Nggak tahu. Bisa aja TikTok rame terus penasaran pengen ikut Iya, nonton di pengen lihat TV. langsung gitu. Oh, karena itu cuplikan-cuplikan satu Iya, demi satu. jadi penasaran sama fullnya kan bisa pakai strategi. Jadi bisa dikirim ke platform semua. Yang dia punya lah gitu. Sekarang masih inovasi itu masih. Masih sih masih ada dia. Dia masih ada. Walaupun ada kritik-kritik. Oh ya, pastilah. Pasti Ya kan. kan, Karena frontal banget Kritik kan. udah pasti. Kritik pasti. Tapi itu konsumsi untuk generasi sekarang. Jadi pengen nonton fullnya di TV. Jadi naik TV-nya harusnya kayak gitu. Oh, TV-nya jadi naik ini. Oh, itu mereka mesti mencontoh TV ini ya. Iya. Yang nanya Harusnya yang lain amburadul. Coba yang saya sayangkan, maksudnya bukan sayangkan ya. Zaman dulu kan yang namanya sport itu kan wow, itu number one gitu. Terus waktu kemarin ada Kompas TV yang divisi sportnya itu ditutup. Gitu kan, berarti kalian sudah tidak suka nonton sport lagi nih, atau kalian mendingan nonton streaming atau apa? Nonton sport sih ya lebih baik nonton di YouTube ya kalau kayak gitu mah. Kayak kan ada juga kan di Google bisa dicari gimana apa berita sportnya itu gimana kayak gitu. Nggak semestinya walaupun di TV udah nggak ada nih ya, Di mana aja ada ya, di platform mana aja ada ya. Mana aja tetap ada. Oke. Jadi kalian pokoknya intinya adalah jalanin aja dulu. Yang penting S1 ya nggak sih? Kok ketawa? Salah ya? Ini udah mau konklusi nih gue.